Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8, 20 MJE dari kelompok perilaku konsumen akan membahas tentang pengaruh merek dan keputusan pembelian konsumen dengan produk Samsung. Saya sebagai anggota Muhammad Roman Hafiz dengan NPM 20 40 10 214 dan teman saya Muhammad Ilham Bagaskara dengan NPM 20 40 10 209. Selanjutnya ada Rendra Renaldi Dahlan dengan NPM 20 40 10 210. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rasyara Fitrah dengan NPM 20 40 10 224. Lalu selanjutnya ada Abdul Ghafar Sukra dengan NPM 20 40 10 228. Langsung saja kita bahas ke slide 1. Merek. Menurut American Marketing Association, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual, dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekedar simbol. Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat membantu upaya-upaya untuk membangun loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen. Citra merek. Citra merek atau brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Setiadi berpendapat, citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik pemasar atau karakteristik pembuat dari produk atau merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Citra merek meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek atau aspek kognitif, konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan situasi penggunaan yang sesuai. Begitu juga dengan evaluasi, perasaan, dan emosi yang diasosiasikan dengan merek tersebut. Citra merek didefinisikan sebagai persepsi konsumen dan preferensi terhadap merek, sebagaimana yang direfleksikan oleh berbagai macam asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rendra. Baik, untuk pembahasan citra dan merek Samsung akan dijelaskan oleh saya. Samsung dikenal saat ini sebagai produsen smartphone salah satu terbesar di dunia. Namun, perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar di dunia itu cukup lama. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada tanggal 27 April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan smartphone Android yang merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Smartphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010. Tingkat penjualan smartphone ini cukup tinggi. Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual smartphone ini sebanyak 10 juta unit, dan penjualannya terus bertambah dari tahun ke tahun.
dengan kemungkinan adanya pengaruh yang diberikan oleh citra merek dan reputasi perusahaan akan pembelian suatu produk, maka Samsung sebagai salah satu produsen smartphone terbesar yang ada saat ini perlu menjaga citra dan reputasinya untuk berkembang. Oke, selanjutnya. Pengaruh citra merek terhadap pembelian. Nah, pada umumnya, bahwa citra merek itu merupakan informasi bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu produk. Sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek. Hal ini dikarenakan citra merek sangat berhubungan dengan keyakinan konsumen terhadap suatu merek. Nah, merek ini akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Konsumen cenderung membeli merek yang sudah dikenal tersebut karena mereka merasa aman dengan sesuatu yang dikenal dan memiliki anggapan bahwa kemungkinan merek ini juga memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan. Sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen, citra merek harus diperhatikan dengan baik oleh perusahaan karena akan menentukan suatu keputusan konsumen terhadap kualitas produk yang akan menjadi alasan konsumen untuk membeli. Dan untuk hasil penelitian terhadap pembelian Samsung, pada hasil penelitian ini, kami mengambil informasi ini dari skripsi Fernando sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 100 lembar kepada para mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang menggunakan smartphone Samsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan, respon digolongkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan atas jenis kelamin dan lama penggunaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis deskriptif responden, yaitu persenan antara pemakaian dari perempuan dan laki-laki. Yang pertama, jenis laki-laki, jenis kelamin. Dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden, diperoleh data sebagai berikut. Tabel yang pertama, presentase responden berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki itu berjumlah 64 dengan total presentasi 64% dan perempuan jumlahnya 36 dengan presentasi 36%, jadi totalnya 100%. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menggunakan smartphone Samsung berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 responden, yakni 64%, dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 36 responden, yaitu 36%. Yang kedua, lamanya penggunaan. Dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden, diperoleh data sebagai berikut. Lama penggunaan 1 hingga 3 bulan ada berjumlah 2 dan presentasinya 2%. Penggunaan 3 sampai 6 bulan ada 5%, 6 sampai 12 bulan ada 13%, lebih dari 1 tahun ada 80%. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas lama penggunaan smartphone Samsung oleh responden selama lebih dari 1 tahun sebanyak 80%. Diikuti 6-12 bulan sebanyak 13%, kemudian 3-6 bulan sebanyak 5%, dan terakhir 1-3 bulan sebanyak 2%. Lalu di sini ada kesimpulan berdasarkan analisis data dan data penelitian tentang pengaruh merek dan keputusan pembelian terhadap smartphone Samsung yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data peneliti, melakukan pembagian kuesioner pada mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, tepatnya adalah sampling insidental. Sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 64%.
Dan dari segi lama penggunaannya, menurut data menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan smartphone Samsung ialah 1 tahun, yakni sebanyak 80%. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.